Aku memergoki suami sedang makan malam di sebuah restoran mewah bersama selingkuhannya. Pelakor itu langsung menyuruh suami untuk menceraikanku di depannya. Aku tertawa keras saat melihat wajah suami yang pucat dan panik. Pelakor murahan itu tak tahu kalau sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ada 3 tahap dalam sebuah pengkhianatan. Tahap pertama adalah air mata, saat dunia terasa hancur dan napas terasa sesak oleh rasa sakit. Tahap kedua adalah kehampaan, saat jiwa terasa mati rasa dan semua warna di dunia memudar menjadi kelabu. Indah sudah melewati kedua tahap itu dalam kesunyian kamarnya selama 3 bulan terakhir. Malam ini, ia datang untuk memulai tahap ketiga, pembalasan. Panggungnya adalah The Grand Elysian, restoran paling berkilau di kota, tempat para elit memamerkan kekayaan mereka. Ironisnya, sebagian besar kekayaan di ruangan ini berasal dari pundi-pundi perusahaan keluarganya. Termasuk kekayaan yang sedang dipamerkan oleh suaminya, Usman Adijaya, di meja nomor 17. Cincin kawin yang melingkar di jari manis Indah terasa dingin, seperti borgol. Dulu, benda itu adalah simbol cinta abadinya. Kini, benda itu adalah pengingat 5 tahun kebohongan yang manis. Malam ini ia tidak datang sebagai istri yang tersakiti. Ia datang sebagai seorang sutradara yang akan memulai adegan puncak dari sebuah drama yang naskahnya telah ia tulis sendiri dengan tinta kemarahan. Malam ini bukan malam untuk menangis. Malam ini adalah malam pertunjukan. Dengan langkah yang mantap dan anggun, ia melintasi lobi. Gaun sederhana berwarna biru tua yang ia kenakan mungkin tidak semewah gaun wanita lain, namun memancarkan aura kepercayaan diri yang tidak bisa dibeli. Resepsionis restoran menyambutnya dengan senyum profesional, menanyakan apakah ia sudah memiliki reservasi. Indah hanya tersenyum tipis dan menggeleng. Saya hanya ingin bertemu seseorang. Meja atas nama Usman Adijaya, katanya dengan suara yang jelas dan tenang. Resepsionis itu memeriksa daftar tamunya, lalu dengan sedikit ragu menunjuk ke arah sudut restoran yang memiliki pemandangan terbaik. Di sebelah sana, Ibu. Meja nomor 17. Indah mengucapkan terima kasih, lalu berjalan perlahan melintasi lantai marmer yang mengkilap. Suara denting pelan garpu dan pisau menjadi musik latar dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Matanya tidak pernah lepas dari targetnya. Di sana, di meja nomor 17, duduklah suaminya, Usman. Dan di hadapannya, duduk seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang tertawa genit sambil menyentuh lengannya. Wanita itu adalah Reni. Usman tampak begitu bangga, begitu menikmati perannya sebagai pria sukses. Dadanya membusung, senyumnya lebar. Ia tidak sadar bahwa seluruh citra yang sedang ia bangun itu dibiayai oleh warisan keluarga wanita yang sedang ia khianati. Indah terus berjalan, setiap langkahnya terasa seperti detak mundur sebuah bom waktu. Beberapa pasang mata mulai meliriknya, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Saat Indah hanya berjarak beberapa meter dari meja mereka, Usman akhirnya mengangkat kepala dan melihatnya. Senyum di wajahnya langsung membeku, berganti dengan ekspresi horor murni. Matanya melebar, bibirnya sedikit terbuka, dan warna wajahnya perlahan memudar menjadi pucat. Reni, yang menyadari perubahan ekspresi Usman, berhenti tertawa. Ia mengikuti arah pandang Usman dan melihat Indah yang kini sudah berdiri tepat di samping meja mereka. Alis Reni terangkat, tatapannya memindai Indah dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Selamat malam, Mas Usman," sapa Indah. Suaranya terdengar begitu normal, begitu santai. Sepertinya seru sekali makan malamnya. Usman tergagap. "Indah, kamu sedang apa di sini?" Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Sebelum Usman bisa melanjutkan, Reni memotong dengan suara sinis. "Oh, jadi ini istrimu? Kenapa, Mas? Mau melakukan sida? Kasihan sekali," katanya sambil tertawa kecil. "Sepertinya kamu tidak becus mengurus suami, ya, sampai dia harus mencari kebahagiaan di luar." Hinaan itu meluncur tajam dan penuh keyakinan. Indah tidak merespons. Ia hanya menatap Reni dengan tatapan yang sulit diartikan, yang justru membuat Reni semakin menjadi-jadi. "Lihat penampilanmu. Sederhana sekali untuk datang ke tempat seperti ini. Pantas saja Mas Usman bosan. Wanita sepertimu tidak pantas mendampingi pria sukses dan hebat seperti Mas Usman," lanjut Reni, tangannya kini menggenggam erat lengan Usman, seolah memamerkan kemenangannya. Usman berusaha menarik lengannya. "Reni, sudah. Jangan," bisiknya, suaranya bergetar.
Ia melirik Indah dengan tatapan memohon. Tapi Usman tidak sadar, ia sudah kehilangan hak untuk memohon apapun dari Indah. Reni sama sekali tidak peduli. Ia merasa berada di atas angin. Mas Usman, tunggu apa lagi? Kamu sudah bilang padaku kalau kamu akan segera menceraikannya. Sekarang ada orangnya di sini. Bilang padanya sekarang juga. Desak Reni, suaranya sedikit meninggi, menarik perhatian beberapa meja di sekitar mereka. Ceraikan dia. Talak 3 sekarang juga. Biar dia sadar di mana posisinya dan berhenti mengganggumu. Permintaan itu menggantung di udara. Suasana menjadi hening. Usman menatap Indah. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan leher kemejanya yang mahal. Ia tahu persis apa yang dipertaruhkan malam ini. Seluruh hidupnya. Seluruh kemewahan yang ia nikmati. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah suara memecahnya. Bukan suara Usman yang terbata-bata, bukan pula suara Reni yang sombong. Melainkan suara tawa. Tawa yang keras, lepas, dan terdengar begitu nyaring. Indah tertawa terbahak-bahak. Kepalanya sedikit mendongak, bahunya bergetar. Tawa itu bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa kemenangan yang dingin dan mutlak. Semua orang di sekitar menoleh, menatap aneh ke arah sumber suara. Usman menatapnya dengan ngeri, sementara Reni menatapnya dengan bingung dan sedikit marah. Setelah beberapa saat, Indah menghentikan tawanya. Ia menyeka setitik air mata di sudut matanya yang keluar bukan karena sedih, melainkan karena geli. Ia lalu menatap lurus ke mata Usman yang penuh ketakutan, sama sekali mengabaikan keberadaan Reni. Dengan suara yang dingin dan menusuk, ia mengucapkan kalimat yang menjadi awal dari kehancuran suaminya. Tentu, talak saja. Tapi setelah itu, saya jamin kamu bahkan tidak akan sanggup membayar segelas air putih di restoran ini. Setelah mengatakan itu, Indah berbalik badan. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berjalan meninggalkan meja itu, meninggalkan Usman yang membeku di kursinya dan Reni yang akhirnya terdiam dengan ekspresi kebingungan total di wajahnya. Pertunjukan babak pertama telah selesai dengan sempurna. Indah tidak lari. Langkahnya tetap tenang dan terukur saat ia berjalan keluar dari restoran mewah itu, melewati tatapan-tatapan ingin tahu dari para pengunjung lain. Ia bisa merasakan tatapan ngeri Usman menusuk punggungnya, tapi ia tidak menoleh sedikit pun. Begitu pintu otomatis The Grand Elysian tertutup di belakangnya, memisahkannya dari drama yang baru saja ia ciptakan, barulah ia menghela napas panjang. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan paru-parunya. Ia berjalan menuju mobilnya, tangannya sedikit gemetar saat mencari kunci di dalam tasnya. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang akhirnya mulai surut. Begitu masuk ke dalam mobil, ia menyandarkan kepalanya di kemudi. Keheningan kabin mobil seolah menjadi saksi bisu. Selama beberapa menit, ia hanya diam, membiarkan semua emosi yang ia tahan selama berbulan-bulan meluap dalam diam. Tidak ada air mata, yang ada hanyalah perasaan lega yang aneh. Babak menyakitkan dalam hidupnya akhirnya akan segera ditutup. Panggung yang ia siapkan selama 3 bulan terakhir telah berjalan sesuai naskah. 3 bulan yang lalu, Indah bukanlah wanita setenang ini. 3 bulan yang lalu, ia adalah seorang istri yang dunianya hancur berkeping-keping. Kecurigaannya dimulai dari hal-hal kecil. Usman yang semakin sering pulang larut dengan alasan rapat. Ponselnya yang selalu terkunci dan tidak pernah lepas dari genggamannya. Aroma parfum wanita yang asing di kemejanya, yang coba ia tutupi dengan alasan bertemu banyak klien. Indah mencoba mempercayainya, mencoba membuang jauh-jauh pikiran buruk itu. Bagaimanapun, Usman adalah pria yang ia cintai. Puncak dari kecurigaannya terjadi saat ia melihat laporan tagihan kartu kredit tambahan atas nama Usman, kartu kredit yang fasilitasnya diberikan oleh perusahaan keluarga Indah. Di sana tertera transaksi pembelian sebuah tas tangan mewah dari merek ternama seharga ratusan juta rupiah. Tas yang tidak pernah ia terima. Di hari yang sama, ia juga menemukan bukti pembayaran sewa sebuah butik di mall paling elit di kota. Saat itu juga, hatinya hancur. Ia tahu suaminya tidak hanya berselingkuh, tapi juga menggunakan uang keluarganya untuk membiayai wanita lain. Malam itu, ia menangis sejadi-jadinya. Rasa sakitnya begitu dalam, menusuk hingga ke tulang. Pengkhianatan itu terasa seperti belati yang merobek jantungnya perlahan. Ia merasa bodoh, naif, dan tidak berharga. Semua cinta dan kepercayaan yang ia berikan seolah tidak ada artinya. Ia ingin sekali melabrak Usman saat itu juga, melempar semua bukti ke wajahnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Tapi saat ia menatap foto pernikahan mereka di atas nakas, sesuatu dalam dirinya berubah. Di samping rasa sakit, tumbuh benih kemarahan yang dingin. Kemarahan yang menuntut pembalasan,
bukan sekadar pelampiasan emosi. Ia sadar, Usman bukan hanya suaminya. Usman adalah seorang direktur utama di perusahaan ayahnya, posisi yang ia dapatkan sebagai hadiah pernikahan. Seluruh gaya hidup Usman, mobil sport yang ia kendarai, jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, bahkan apartemen yang mereka tinggali, semuanya adalah fasilitas dari perusahaan. Usman, pada dasarnya, tidak memiliki apa-apa. Ia hanyalah seorang pria yang beruntung karena menikahi putri dari pemilik perusahaan. Dan kesadaran inilah yang menjadi senjatanya. Keesokan harinya, dengan mata bengkak namun dengan pikiran yang jernih, Indah datang menemui ayahnya. Ayahnya adalah seorang pengusaha tua yang bijaksana dan sangat menyayanginya. Tanpa banyak drama, Indah meletakkan semua bukti di atas meja kerja ayahnya. Ia menceritakan semuanya, bukan dengan tangisan, melainkan dengan suara yang datar dan penuh tekad. Ayahnya mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras karena marah. Setelah Indah selesai bercerita, ayahnya tidak langsung mengamuk. Ia hanya menatap putrinya dengan tatapan sedih sekaligus bangga. "Apa yang ingin kamu lakukan, Endah?" tanya ayahnya dengan lembut. "Aku ingin mengambil kembali semuanya, Ayah. Semua yang ayah dan aku berikan padanya. Aku tidak mau dia pergi begitu saja sebagai pria terhormat setelah mengkhianatiku. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa, sama seperti aku yang merasa tidak memiliki apa-apa saat ini," jawab Indah, suaranya mantap. Ayahnya mengangguk perlahan. "Perusahaan ini milikmu, Endah. Sejak awal ayah membangunnya untukmu. Dia hanya menumpang. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayah akan mendukungmu sepenuhnya." Dukungan dari ayahnya adalah bahan bakar yang Indah butuhkan. Sejak hari itu, ia mulai bergerak dalam senyap. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mengumpulkan lebih banyak bukti perselingkuhan Usman dengan Reni, lengkap dengan foto dan video. Ia juga menemui tim pengacara terbaik keluarganya, menyusun strategi untuk mengambil alih semua aset dan memberhentikan Usman dari posisinya secara legal dan tanpa celah. Ia mempelajari setiap detail keuangan perusahaan, setiap klausul dalam kontrak kerja Usman, dan setiap aset yang terdaftar atas nama perusahaan namun digunakan oleh Usman. Ia menemukan bahwa butik milik Reni sepenuhnya didanai dari dana representasi perusahaan yang diselewengkan oleh Usman. Ia juga menemukan bahwa Usman sering menggunakan fasilitas perusahaan untuk berlibur dengan Reni. Semua bukti itu ia kumpulkan dengan rapi. Ia bukan lagi seorang istri yang patah hati. Ia telah berubah menjadi seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Rencana untuk menjebak mereka di restoran The Grand Elysian adalah puncak dari permainannya. Ia tahu betul karakter Usman yang gila status dan selalu ingin pamer. Ia juga tahu Reni adalah wanita materialistis yang akan sangat terkesan jika diajak ke tempat semahal itu. Melalui salah satu orang kepercayaannya di kantor, Indah mengatur agar sebuah voucher makan malam gratis, sebagai hadiah kinerja, sampai ke meja kerja Usman. Umpan itu begitu menggiurkan, dan seperti yang sudah ia duga, Usman langsung menelannya bulat-bulat. Kini, di dalam mobilnya, Indah mengangkat kepalanya dari kemudi. Wajahnya kembali menunjukkan ketenangan yang tadi sempat goyah. Ia mengambil ponselnya, mencari nama ayahnya di daftar kontak, lalu menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung diangkat. "Halo, Endah. Bagaimana?" Suara ayahnya terdengar di seberang. Indah tersenyum tipis. "Sudah selesai, Ayah. Umpannya sudah dimakan. Reni bahkan meminta Usman menalak saya di tempat." Ada sedikit nada geli dalam suaranya saat ia mengucapkan kalimat terakhir. Terdengar helaan napas dari seberang. Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Lalu, sekarang, tatapan Indah menjadi tajam. "Ini saatnya." "Iya, Ayah. Saatnya menarik jaring. Tolong laksanakan sesuai rencana. Bekukan semua aset dan kartu kredit atas nama Usman Adijaya. Tarik semua fasilitas perusahaan. Mulai sekarang juga. Akan Ayah laksanakan. Kamu hati-hati pulangnya." "Iya, Ayah. Terima kasih." Indah menutup teleponnya. Ia menyalakan mesin mobilnya, dan deru halus mesin mobil mewah itu terdengar seperti musik kemenangan. Malam ini, Usman dan Reni mungkin pulang dengan kebingungan. Tapi besok pagi, mereka akan bangun dan menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam neraka yang ia ciptakan khusus untuk mereka. Neraka bernama kenyataan. Setelah Indah menghilang di balik pintu restoran, suasana di meja nomor 17 menjadi neraka kecil yang senyap. Reni adalah yang pertama memecah keheningan. Ia menarik tangannya dari lengan Usman dengan kasar. Matanya yang tadi penuh kemenangan kini dipenuhi kebingungan dan amarah. "Apa maksudnya itu tadi, Mas?"
Kenapa kamu diam saja waktu dia menertawakan kita? Dan apa maksud kalimat terakhirnya itu? Seolah-olah kamu itu miskin saja. Cerocosnya, suaranya berbisik namun penuh tekanan. Usman tidak menjawab. Ia masih terpaku di kursinya, pikirannya melayang entah kemana. Kalimat terakhir indah terus terngiang di telinganya seperti lonceng kematian. Saya jamin kamu bahkan tidak akan sanggup membayar segelas air putih di restoran ini. Itu bukan ancaman kosong. Usman tahu betul siapa Indah dan siapa keluarganya. Selama 5 tahun, ia hidup dalam gelembung kemewahan yang nyaman, gelembung yang ia lupa bahwa bukan dirinya yang menciptakannya. Malam ini, Indah baru saja datang dan menusuk gelembung itu dengan jarum tajam. Mas, kamu dengar aku tidak? Sentak Reni, kesabarannya habis. Sentakan itu akhirnya menyadarkan Usman. Ia menatap Reni dengan pandangan kosong, lalu menggelengkan kepalanya pelan, seolah berusaha mengusir mimpi buruk. Tidak apa-apa, Ren. Dia hanya syok dan marah. Mungkin dia hanya menggertak, katanya, mencoba meyakinkan Reni, namun lebih kepada mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan gertakan. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokannya, terasa seperti lilitan ular yang dingin. Menggertak? Dia mempermalukan kita di depan semua orang. Dan kamu hanya diam seperti patung. Reni mendengus kesal. Sudahlah, aku sudah tidak nafsu makan. Cepat bayar tagihannya, kita pergi dari sini. Aku mau kamu selesaikan urusanmu dengan perempuan itu secepatnya. Reni menyambar tas tangannya dari kursi di sebelahnya, siap untuk pergi. Ia masih belum sadar bahwa bencana yang sebenarnya baru akan dimulai. Usman menelan ludah. Iya, sebentar. Ia memberi isyarat kepada pelayan, berusaha sebisa mungkin untuk terlihat normal dan berwibawa, seolah insiden tadi tidak pernah terjadi. Seorang pelayan datang dengan membawa mesin EDC dan sebuah map kulit berisi tagihan makan malam mereka. Usman membukanya sekilas. Angka yang tertera di sana sangat fantastis. Namun biasanya ia tidak akan berkedip sedikit pun untuk membayarnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan dompetnya. Ia mengambil kartu kredit utamanya, sebuah kartu platinum tanpa batas yang selalu ia banggakan. Pakai ini, katanya kepada pelayan, menyerahkan kartu itu. Pelayan itu menggesek kartu tersebut. Sekali, 2 kali. Lalu ia menatap Usman dengan ekspresi minta maaf. Mohon maaf, Bapak. Kartunya ditolak. Mungkin ada masalah dengan jaringan. Dada Usman berdebar kencang. Coba lagi, perintahnya, suaranya sedikit tegang. Pelayan itu mencoba lagi, dan hasilnya tetap sama. Masih tidak bisa, Pak. Reni, yang sedari tadi memperhatikan, menatap Usman dengan curiga. Kok bisa ditolak? Bukannya itu kartu andalanmu? Jaringan di sini mungkin jelek. Kilah Usman, berusaha tetap tenang. Ia mengambil kartu kredit lain dari dompetnya, kartu berwarna hitam dari bank yang berbeda. Coba yang ini. Kartu kedua pun mengalami nasib yang sama. Ditolak. Kepanikan Usman kini tidak bisa disembunyikan lagi. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mengeluarkan semua kartu yang ada di dompetnya. Kartu debit, kartu kredit lain, semuanya ia serahkan pada pelayan. Dan hasilnya sama. Ditolak, ditolak, ditolak. Setiap penolakan terdengar seperti pukulan palu di kepalanya. Wajah pelayan itu kini terlihat canggung, sementara beberapa pengunjung di meja sekitar mulai melirik dengan penasaran. Reni menutup wajahnya dengan sebelah tangan, merasa sangat malu. Mas Usman, ini ada apa sebenarnya? Kamu jangan mempermalukanku seperti ini, bisiknya marah. Usman sudah tidak bisa berpikir jernih. Semua yang dikatakan Indah benar. Ini nyata. Ini sedang terjadi. Ia tidak bisa membayar. Ia melirik jam tangan mewah di pergelangan tangannya, satu-satunya benda berharga yang mungkin bisa ia jadikan jaminan. Dengan perasaan terhina yang luar biasa, ia melepas jam itu dan menyerahkannya kepada manajer restoran yang kini sudah berdiri di samping meja mereka dengan wajah serius. Saya akan meninggalkan ini sebagai jaminan, kata Usman, suaranya serak. Saya akan kembali besok pagi untuk melunasinya. Manajer itu menatap jam tangan tersebut, lalu mengangguk singkat. Setelah menyelesaikan urusan yang memalukan itu, Usman berjalan cepat keluar dari restoran, menarik lengan Reni yang terus mengomel di belakangnya. Rasa malu, marah, dan takut bercampur aduk di dalam dirinya. Ia merasa telanjang. Semua topeng kehebatan dan kesuksesan yang ia kenakan selama ini, seolah telah dilucuti paksa oleh Indah di depan umum. Di dalam mobil, suasana terasa sangat tegang. Reni tidak berhenti mengomel.
Aku tidak mengerti, Mas. Bagaimana bisa semua kartumu ditolak? Apa kamu punya hutang? Kamu bohong ya sama aku selama ini? Sebenarnya kamu itu punya uang atau tidak? Usman hanya diam, tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Pikirannya kacau. Ia harus menghubungi Indah. Ia harus memohon. Tapi ia tahu itu tidak akan ada gunanya. Saat itulah, ponselnya yang tergeletak di dashboard bergetar. Sebuah pesan masuk. Nama Indah tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Usman membuka pesan itu. Pesan itu sangat singkat. Namun setiap katanya terasa seperti tusukan pisau es. Nikmati malam terakhirmu sebagai orang kaya, Mas. Usman membanting setir mobilnya ke sisi jalan dan berhenti mendadak. Ia menunduk, membenamkan wajahnya di kemudi. Napasnya terengah-engah. Semuanya sudah berakhir. Ia tahu itu. Ini bukan hanya tentang kartu kredit yang diblokir. Ini adalah awal dari longsoran salju yang akan menimbunnya hidup-hidup. Reni yang terkejut karena mobil berhenti mendadak, menatapnya dengan marah. Tapi melihat bahu Usman yang bergetar hebat, amarahnya sedikit mereda, berganti dengan perasaan cemas yang aneh. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria yang ia anggap perkasa itu terlihat begitu rapuh dan kalah. Pagi tidak membawa harapan baru bagi Usman. Ia tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Indah yang tertawa dan kalimat dinginnya kembali terngiang. Ia pulang ke apartemennya yang lain, apartemen kecil yang ia sewa diam-diam tanpa sepengetahuan Indah, tempat ia biasa bertemu Reni. Pagi itu, Reni sudah pergi, meninggalkan catatan singkat yang isinya menuntut penjelasan. Usman mencoba menghubungi beberapa orang di kantor, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun semua panggilannya tidak diangkat. Sekretarisnya, direktur keuangan, bahkan kepala personalia, semuanya seolah lenyap ditelan bumi. Rasa cemas yang menggerogoti hatinya kini berubah menjadi teror. Saat ia sedang mondar-mandir di ruang tamunya yang sempit, bel pintu berbunyi. Di depan pintu, berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan seragam dari sebuah perusahaan leasing. Salah satu dari mereka memegang sebuah map. "Selamat pagi. Apa benar ini dengan Bapak Usman Adijaya?" tanya pria itu dengan nada formal. "Iya, saya sendiri." "Ada apa?" jawab Usman. Jantungnya mulai berdebar tak karuan. "Kami dari pihak leasing, Pak. Kami ditugaskan untuk menarik unit mobil sport dengan nomor polisi B1 UDI. Mobil tersebut terdaftar sebagai aset perusahaan milik keluarga Indra Wijaya, dan berdasarkan surat perintah yang kami terima, semua fasilitas atas nama Bapak ditarik kembali efektif per hari ini." Pria itu menyodorkan selembar surat resmi. Mata Usman terpaku pada kop surat perusahaan ayahnya Indah. Tangannya gemetar saat menerima surat itu. "Ini benar-benar terjadi. Tapi mobil itu saya yang pakai." "Itu mobil dinas saya," protes Usman, suaranya lemah. "Statusnya mobil dinas, Pak. Bukan milik pribadi. Kuncinya bisa kami minta?" Pria itu sama sekali tidak terpengaruh oleh protes Usman. Dengan perasaan kalah total, Usman masuk ke dalam dan mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. Benda metal dingin itu terasa begitu berat di tangannya. Ia menyerahkannya kepada kedua pria itu. Tanpa banyak bicara lagi, mereka berbalik dan pergi. Beberapa menit kemudian, Usman mendengar deru mesin mobil sport kesayangannya dinyalakan, lalu perlahan menjauh, membawa serta sisa-sisa harga dirinya. Di belahan kota yang lain, Reni sedang mengalami paginya yang tak kalah buruk. Ia datang ke butiknya dengan perasaan kesal, berencana untuk melampiaskan amarahnya pada para pegawainya. Namun, ia mendapati pemandangan yang aneh. Pintu kaca butiknya disegel dengan stiker besar berwarna merah dari manajemen mal. Di sampingnya, beberapa petugas keamanan berdiri berjaga. "Ini ada apa? Kenapa toko saya disegel?" tanyanya dengan nada tinggi kepada salah satu petugas. Petugas itu menatapnya datar. "Manajemen mal terpaksa menyegel tempat ini, Bu. Ada tunggakan pembayaran sewa selama 3 bulan terakhir yang belum dilunasi." Reni terbelalak. "Apa? Tidak mungkin. Usman yang selalu membayarnya. Dia membayarnya langsung untuk 1 tahun ke depan. Data kami menunjukkan pembayaran terakhir dilakukan 3 bulan lalu, Bu. Dan pembayaran untuk bulan ini sudah jatuh tempo minggu lalu. Karena tidak ada pembayaran dan tidak ada respons, maka sesuai prosedur, kami harus melakukan penyegelan." Reni panik. Ia segera menelepon Usman. Berkali-kali ia mencoba, namun panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Amarah dan kepanikan membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dunianya yang penuh kemewahan, yang ia kira ia dapatkan karena pesonanya,
ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan yang kini mulai runtuh. Butik ini adalah simbol kesuksesannya, bukti bahwa ia berhasil mendapatkan pria kaya yang memanjakannya. Kini, simbol itu telah disegel seperti barang bukti sebuah kejahatan. Sementara itu, Usman akhirnya memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan, datang ke kantor. Mungkin jika ia bisa bicara langsung dengan dewan direksi atau bahkan Ayah Indah, ia bisa memperbaiki situasi. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia memesan taksi online menuju gedung pencakar langit yang menjulang di pusat kota, gedung yang selama 5 tahun ini menjadi simbol kekuasaannya. Namun, penghinaan lain sudah menantinya. Saat ia mencoba masuk melalui pintu lobi khusus direksi, kartu aksesnya tidak berfungsi. Lampu merah kecil berkedip-kedip, menolak aksesnya. Ia mencoba lagi dan lagi, namun hasilnya sama. Dengan terpaksa, ia harus melewati lobi utama yang ramai, di bawah tatapan para karyawan biasa yang dulu selalu menunduk hormat padanya. Beberapa dari mereka kini berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia berjalan menuju meja resepsionis, mencoba menjaga sisa-sisa wibawanya. Kartu akses saya sepertinya bermasalah. Tolong panggilkan bagian IT, katanya. Resepsionis itu menatapnya dengan ekspresi aneh, campuran antara kasihan dan canggung. Mohon maaf, Bapak Usman. Tapi, belum sempat resepsionis itu menyelesaikan kalimatnya, mata Usman tertuju pada sebuah layar digital besar di belakang meja resepsionis. Layar itu biasanya menampilkan profil dan foto jajaran direksi perusahaan. Sesuatu yang ganjil menarik perhatiannya. Di kolom direktur utama, di tempat yang seharusnya memajang fotonya yang tersenyum penuh percaya diri, kini terpampang wajah lain. Wajah itu adalah wajah istrinya, Indah. Di bawah foto Indah yang menatap lurus dengan ekspresi tenang dan berkuasa, tertulis sebuah jabatan yang membuat darah Usman seolah berhenti mengalir. Indah Larasati, pejabat sementara CEO. Pemandangan foto Indah di layar lobi utama dengan jabatan baru di bawahnya terasa seperti pukulan telak yang meremukkan seluruh tulang rusuk Usman. Napasnya tercekat. Kakinya mendadak terasa seperti jeli, nyaris tidak mampu menopang berat badannya. Bisikan para karyawan di sekitarnya kini terdengar lebih jelas, seperti dengungan lebah yang mengejek. Semua tatapan terasa seperti jarum, menusuk kulitnya, menguliti sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Ia kini bukan lagi direktur utama yang disegani, melainkan tontonan publik yang menyedihkan. Sebelum ia sempat bereaksi, 2 orang petugas keamanan internal berbadan tegap menghampirinya. Selamat pagi, Bapak Usman, sapa salah satu dari mereka dengan nada formal namun dingin. Ada pesan dari Dewan Direksi. Bapak diminta untuk mengambil barang-barang pribadi Bapak di ruangan Bapak. Kami akan mengantar Bapak. Kalimat itu adalah bentuk pengusiran paling sopan yang pernah Usman dengar. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada kesempatan untuk bertanya. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. Diiringi oleh 2 petugas keamanan di sisi kiri dan kanannya, Usman berjalan menuju lift khusus direksi. Perjalanan singkat menuju lantai teratas gedung itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Semua karyawan yang berpapasan dengannya hanya menatap dalam diam, tidak ada lagi sapaan hormat atau senyum ramah. Mereka semua tahu. Kabar itu pasti sudah menyebar secepat kilat di seluruh penjuru kantor. Saat pintu lift terbuka di lantai eksekutif, suasana terasa berbeda. Lorong yang biasanya sepi dan berwibawa itu kini terasa tegang. Sekretarisnya yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum hangat kini hanya menunduk di mejanya, tidak berani menatap wajah Usman. Pintu ruang rapat dewan direksi yang terbuat dari kaca tebal tampak tertutup rapat. Dari celah tirai otomatis, Usman bisa melihat siluet beberapa orang di dalamnya. Dan di ujung meja, duduk dengan tegak seorang wanita yang sangat ia kenal. Indah. Usman tidak diizinkan mendekati ruang rapat itu. Para petugas keamanan langsung menggiringnya ke ruang kerjanya yang luas, ruangan dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota. Di atas mejanya yang terbuat dari kayu mahoni mahal, sudah tersedia beberapa kotak kardus kosong. Pesannya sangat jelas, kemasi barangmu dan pergi. Sementara Usman dengan perasaan hancur mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam kotak, di dalam ruang rapat, Indah sedang memimpin jalannya rapat luar biasa Dewan Direksi. Penampilannya hari ini sangat berbeda. Ia mengenakan setelan kerja berwarna hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan fokus. Tidak ada lagi jejak istri sabar yang biasa menunggu di rumah. Di hadapannya kini adalah seorang pemimpin. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Indah membuka rapat dengan suara yang tenang namun berbobot. Saya tahu penunjukan saya sebagai pejabat sementara CEO terkesan mendadak. Namun, ada beberapa hal krusial yang memaksa kami, selaku perwakilan pemegang saham mayoritas,
untuk mengambil tindakan cepat. Di layar proyektor besar di belakangnya, satu persatu dokumen mulai ditampilkan. Laporan keuangan, salinan transaksi bank, bukti transfer, dan bahkan foto-foto. Indah, dengan bantuan pengacara dan tim audit internal yang ia bentuk diam-diam, membeberkan semua penyelewengan dana yang telah dilakukan Usman selama menjabat. Ia menunjukkan bagaimana Usman menggunakan dana representasi perusahaan untuk menyewa apartemen, membiayai butik Reni, dan membeli hadiah-hadiah mewah yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, Bapak Usman Adijaya telah menyalahgunakan wewenangnya dan mengakibatkan kerugian perusahaan yang ditaksir mencapai miliaran rupiah, jelas Indah dengan data yang akurat, tanpa sedikitpun nada emosional. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis, dialihkan untuk kepentingan pribadinya. Para anggota Dewan Direksi, yang sebagian besar adalah orang-orang kepercayaan ayahnya, menatap layar dengan ekspresi kaget dan marah. Mereka tidak menyangka pria yang mereka kenal sebagai sosok santun dan pekerja keras itu, ternyata melakukan hal separah ini di belakang mereka. Posisi direktur utama yang diberikan kepada Usman memang sebuah hadiah pernikahan, sebuah simbol kepercayaan dari keluarga Indah. Namun, kepercayaan itu kini telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, lanjut Indah, suaranya semakin tegas, berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan ini, kami secara resmi memberhentikan Bapak Usman Adijaya dari jabatannya sebagai direktur utama, efektif sejak tadi malam. Semua fasilitas dan aset perusahaan yang melekat padanya telah ditarik. Dan perusahaan akan segera melayangkan tuntutan hukum untuk penggelapan dana. Keputusan itu mutlak. Tidak ada yang membantah. Semua anggota dewan setuju. Palu telah diketuk. Tahta yang selama ini diduduki Usman telah resmi direbut kembali oleh sang ratu yang sebenarnya. Setelah rapat selesai, Indah berjalan keluar, diikuti oleh ayahnya dan beberapa direktur senior. Mereka berpapasan dengan Usman yang baru saja selesai berkemas, berjalan tertunduk sambil membawa 2 kotak kardus berisi barang-barangnya, masih dengan pengawalan ketat. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Mata Usman penuh dengan keputusasaan, permohonan, dan penyesalan. Namun, mata Indah hanya memancarkan ketenangan yang dingin. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi belas kasihan. Yang ada hanyalah tatapan seorang CEO kepada mantan karyawan yang telah dipecat karena berkhianat. Indah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk singkat kepada petugas keamanan, seolah memberi isyarat agar mereka segera membawa Usman pergi. Kemudian, ia berbalik dan berjalan menuju ruangan yang baru beberapa menit lalu menjadi milik Usman. Ia berhenti sejenak di depan pintu mahoni dengan plakat nama, Usman Adijaya, Direktur Utama. Dengan tenang, ia melepas plakat itu dari pintu. Di tempat lain, Reni yang panik dan marah setelah diusir dari butiknya, memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia akan mendatangi rumah mewah tempat Usman dan Indah tinggal. Ia akan membuat perhitungan dengan Indah, wanita yang ia anggap sebagai biang keladi dari semua masalahnya. Dengan menaiki taksi, ia tiba di depan gerbang sebuah rumah megah di kawasan elit. Namun, harapannya untuk membuat keributan langsung pupus. Gerbang rumah itu terkunci rapat. Ia mencoba menekan bel berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Saat ia sedang berteriak-teriak memanggil nama Usman, seorang satpam keluar dari pos jaga. "Cari siapa, Mbak?" tanya satpam itu dengan wajah datar. "Saya mau bertemu Usman." "Saya kekasihnya," jawab Reni dengan angkuh. Rasa malu dan marah membakar Reni hingga ke ubun-ubun. Hinaan tertulis dari Indah terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada bentakan. Ia meremas kertas itu hingga menjadi bola kecil, seolah sedang meremas leher Indah. Pria yang ia puja, yang ia kira adalah sumber kekayaan tak terbatas, ternyata hanyalah seorang penipu yang kini diusir dari rumahnya sendiri. Dan ia, Reni, telah salah mempertaruhkan segalanya pada kuda yang salah. Dalam keputusasaan, ia mencoba menghubungi Usman lagi. Kali ini, panggilannya diangkat. Suara Usman di seberang terdengar serak dan putus asa. "Halo? Mas, ini ada apa sebenarnya? Aku diusir dari butik. Barang-barangmu dibuang di depan rumah. Kamu di mana sekarang?" Sembur Reni tanpa jeda, menumpahkan semua kepanikannya. Terdengar helaan napas berat dari Usman. Aku dipecat, Ren. Semuanya sudah diambil kembali oleh Indah dan keluarganya." Dunia Reni seolah berhenti berputar. "Dipecat? Diambil kembali? Maksudmu semua yang kamu punya itu, bukan milikmu?" "Itu milik perusahaan keluarganya," jawab Usman lemah. "Rumah, mobil, kartu kredit semuanya." Keheningan menyelimuti percakapan mereka selama beberapa detik. Reni akhirnya mengerti. Ia telah ditipu.
Atau lebih tepatnya, ia telah menipu dirinya sendiri dengan percaya pada ilusi kemewahan Usman. Pria di hadapannya bukanlah pangeran kaya raya, melainkan katak yang dipinjami mahkota emas. Dan kini, mahkota itu telah diambil oleh pemiliknya. Lalu kita bagaimana? Tanya Reni, suaranya kini terdengar cemas, nada arogansinya hilang seketika. Aku tidak tahu, Ren. Aku tidak punya apa-apa lagi, jawab Usman. Panggilan itu berakhir begitu saja. Reni berdiri terpaku di depan gerbang megah itu, merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Ia telah menghina Indah, menyebutnya istri yang tidak becus, padahal wanita itulah ratu yang sesungguhnya. Kemarahan pada Indah kini bercampur dengan rasa iri dan benci yang mendalam. Ia tidak terima kalah seperti ini. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia memutuskan untuk melakukan hal yang nekat. Ia akan bertemu Indah. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menuntut. Ia merasa sebagai korban, dan Indah harus memberinya kompensasi. Melalui seorang kenalan yang bekerja di perusahaan Indah, Reni berhasil mendapatkan nomor ponsel baru Indah yang kini berstatus sebagai CEO. Dengan berani, ia mengirim pesan singkat, "Aku perlu bicara denganmu." Ini Reni. Di luar dugaannya, beberapa jam kemudian, sebuah balasan masuk. Besok jam 2 siang. Di Kafe Kenangan, Jalan Cendana. Kafe Kenangan adalah sebuah kafe kecil dan sederhana di pinggir kota, tempat yang tidak akan pernah Reni datangi dalam keadaan normal. Keesokan harinya, ia datang dengan pakaian terbaik yang masih ia miliki, mencoba mempertahankan citra glamornya. Ia melihat Indah sudah duduk di salah satu meja di sudut ruangan. Berbeda dengan penampilannya di restoran mewah tempo hari, kali ini Indah hanya mengenakan blus putih sederhana dan celana kain biasa. Namun, aura kekuasaan di sekelilingnya justru terasa semakin kuat. "Mau pesan apa?" tanya Indah tanpa basa-basi saat Reni duduk di hadapannya. "Aku tidak datang untuk minum kopi," jawab Reni ketus. "Aku datang untuk menuntut keadilan. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Butikku disegel, semua investasiku hilang. Ini semua salahmu." Indah hanya menatapnya dengan tenang, seolah sedang mendengarkan rengekan anak kecil. Ia menyesap teh hangatnya perlahan sebelum menjawab. "Salahku? Bukankah kamu yang dengan sadar memilih untuk menjalin hubungan dengan suami orang? Bukankah kamu yang menikmati uang yang bukan hakmu? Di mana letak kesalahanku? Usman bilang dia mencintaiku. Dia bilang akan menceraikanmu. Aku hanya korban di sini," seru Reni, suaranya mulai meninggi. Indah tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak terlihat ramah. "Korban tidak akan menghina istri sah di depan umum dan memintanya untuk ditalak 3, Reni. Korban tidak akan memamerkan barang-barang mewah yang dibeli dari hasil pengkhianatan. Kamu bukan korban. Kamu adalah rekan kejahatan." Kata-kata Indah begitu tajam dan tepat sasaran, membuat Reni terdiam. Ia kehabisan kata-kata untuk membantah. Indah kemudian meletakkan cangkirnya. Ia meraih sebuah map coklat yang sedari tadi tergeletak di atas meja di sampingnya. Ia mendorong map itu ke seberang meja, ke arah Reni. "Aku tahu kamu tidak datang untuk meminta maaf. Jadi, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu." Dengan ragu, Reni membuka map itu. Matanya terbelalak saat melihat isinya. Di dalamnya bukan hanya berisi foto-foto mesranya dengan Usman. Lebih dari itu, di sana ada tumpukan dokumen yang merinci semua hutangnya pada berbagai aplikasi pinjaman online sebelum ia bertemu Usman. Ada juga beberapa laporan singkat dari pria-pria lain yang pernah ia dekati, yang isinya serupa. Reni mendekati mereka, memanfaatkan kekayaan mereka, lalu menghilang. Dokumen itu adalah riwayat hidupnya sebagai seorang penipu ulung. "Aku tahu siapa kamu sejak awal, Reni," kata Indah dengan suara rendah namun mengancam. "Aku tahu Usman bukan korban pertamamu. Aku sengaja membiarkannya. Tapi kesabaranku ada batasnya. Dan kamu, dengan arogansimu, telah melewati batas itu." Reni menatap Indah dengan ngeri. Tangannya yang memegang dokumen itu mulai gemetar hebat. Ia merasa seperti tikus yang terpojok, berhadapan dengan seekor ular yang siap memangsa. "Aku punya cukup bukti di sini untuk membuat namamu terkenal di seluruh media sosial, karena alasan yang salah. Aku bisa membuatmu tidak akan pernah lagi bisa menipu pria manapun di kota ini," lanjut Indah, matanya menatap tajam. "Tapi hari ini aku sedang berbaik hati. Aku hanya ingin kamu menghilang dari kehidupanku dan kehidupan Usman." Indah berdiri dari kursinya. Ia meletakkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar minumannya. "Map itu boleh kamu bawa pulang. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Sekarang pergilah, sebelum aku berubah pikiran." Tanpa menunggu jawaban, Indah berbalik dan berjalan keluar dari kafe,
meninggalkan Reni yang duduk membeku dengan wajah pucat pasi. Di tangannya, ia memegang map yang berisi semua rahasia kelamnya. Ia sadar, ia tidak hanya kalah telak. Ia telah dihancurkan tanpa sisa. Satpam itu menatapnya dari atas ke bawah. Bapak Usman sudah tidak tinggal di sini lagi. Apa maksudmu? Ini kan rumahnya. Ini rumah keluarga Ibu Indah, koreksi Satpam itu. Dan barang-barang milik Bapak Usman sudah dikeluarkan semua sejak pagi tadi. Satpam itu menunjuk ke arah samping gerbang. Di sana, teronggok beberapa kotak kardus yang isinya berantakan, persis seperti kotak yang dibawa Usman dari kantornya. Pakaian, sepatu, dan beberapa barang pribadi Usman terlihat menyembul keluar. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Reni terdiam, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria kaya dan berkuasa yang ia kenal kini barang-barangnya dibuang begitu saja di pinggir jalan seperti sampah. Saat ia masih terpaku, Satpam itu menyodorkan secari kertas kecil kepadanya. Oh iya, tadi Ibu Indah meninggalkan ini untuk Mbak. Dengan tangan gemetar, Reni mengambil kertas itu dan membukanya. Tulisan tangan Indah yang rapi tertera di sana. Pesannya singkat, namun lebih menghina daripada tamparan. Barang-barang kekasihmu ada di sini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kamu jual. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Reni, Usman hidup seperti hantu. Ia menghabiskan sisa uang tunainya untuk menyewa kamar motel yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Dinding kamarnya tipis, membiarkan suara bising lalu lintas dan pertengkaran tetangga masuk tanpa saringan. Setiap sudut ruangan itu seolah meneriakkan kata, kegagalan. Ia sudah mencoba menghubungi semua orang yang ia kenal. Teman-teman yang dulu sering ia traktir makan malam mahal, rekan bisnis yang dulu memujinya. Namun, semua pintu seolah tertutup rapat. Berita tentang pemecatannya yang memalukan sudah menyebar, dan tidak ada seorang pun yang mau berurusan dengan pria yang telah jatuh. Telepon genggamnya menjadi satu-satunya penghubung ke dunia yang telah menolaknya. Berkali-kali dalam sehari, ia mencoba menghubungi Indah. Ia mengirim puluhan pesan, memohon, merengek, menyalahkan Reni, bahkan mengungkit semua kenangan indah di awal pernikahan mereka. Semua usahanya hanya bertemu dengan kebisuan. Pesannya hanya dibaca, tanpa ada satupun balasan. Keputusasaan mulai melumpuhkannya. Ia sadar ia tidak bisa lari. Indah tidak hanya mengambil kembali hartanya, tetapi juga menjeratnya dalam sangkar tak terlihat. Hingga pada suatu sore yang mendung, sebuah pesan akhirnya masuk ke ponselnya. Bukan dari Indah, melainkan dari nomor yang tidak ia kenal. Pesan itu singkat dan formal, dengan hormat, Bapak Usman Adijaya. Anda diminta untuk hadir di kantor hukum Wijoyo O Partners besok pagi pukul 10, untuk membahas perihal penyelesaian aset dan status perkawinan Anda dengan Ibu Indah Larasati. Kehadiran Anda bersifat wajib. Di bawah pesan itu tertera alamat sebuah gedung perkantoran megah di pusat distrik bisnis. Jantung Usman berdebar kencang. Ini dia. Momen penentuan nasibnya. Ada sedikit percik harapan di dalam hatinya. Mungkin Indah akhirnya mau bernegosiasi. Mungkin jika ia memohon dengan sungguh-sungguh, ia bisa mendapatkan sedikit belas kasihan. Keesokan paginya, Usman mengenakan kemeja terbaik yang tersisa, yang sudah tampak sedikit lecek karena tidak disetrika. Ia harus naik bus kota yang penuh sesak untuk mencapai gedung itu, sebuah pengalaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Berdesakan dengan orang-orang, mencium aroma keringat dan polusi, ia merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia pandangi dari jendela ruang kerjanya yang nyaman kini terasa begitu jauh dan mengejek. Kantor hukum Wijoyo O Partners menempati satu lantai penuh di gedung itu. Interiornya didominasi oleh warna-warna dingin seperti abu-abu dan biru tua, perabotannya modern dan minimalis, memberikan kesan profesional dan tanpa kompromi. Seorang resepsionis mengantarnya ke sebuah ruang rapat berdinding kaca yang menghadap langsung ke jantung kota. Dan di sana, Indah sudah menunggunya. Ia tidak sendirian. Indah duduk dengan postur tubuh yang tegak di salah satu sisi meja rapat yang panjang. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang membuatnya tampak berwibawa. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya berkacamata dengan wajah serius yang Usman tebak adalah pengacaranya, Pak Wijoyo. Wajah Indah tampak tenang, tanpa emosi, seolah ia sedang menghadiri rapat bisnis biasa, bukan bertemu dengan suami yang telah menghancurkan hatinya. Pemandangan itu langsung memupuskan sisa harapan Usman. Silakan duduk, Pak Usman, kata Pak Wijoyo, suaranya datar. Dengan langkah berat, Usman duduk di kursi di seberang mereka. Meja kayu yang lebar terasa seperti jurang pemisah yang tak mungkin ia seberangi. Indah, aku... Usman memulai, suaranya serak. Aku minta maaf.
Aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Reni yang menjebakku, dia. Cukup, potong Indah dengan lembut, namun nadanya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Kita di sini bukan untuk membahas itu. Kita di sini untuk menyelesaikan semuanya secara profesional. Usman terdiam. Panggilan, aku kamu, yang intim telah hilang, digantikan oleh suasana formal yang kaku. Indah kemudian memberi isyarat kepada pengacaranya. Pak Wijoyo mendorong 2 tumpukan dokumen tebal ke tengah meja. Di hadapan Bapak ada 2 dokumen, jelasnya sambil menunjuk tumpukan pertama. Ini adalah surat kesepakatan perceraian. Isinya menyatakan bahwa Bapak setuju untuk bercerai tanpa menuntut harta gonogini, tunjangan, atau aset apapun dari Ibu Indah. Mengingat semua aset yang Bapak nikmati selama ini adalah milik keluarga Ibu Indah atau merupakan fasilitas perusahaan, maka secara hukum Bapak memang tidak memiliki hak atas apapun. Usman menelan ludah. Ia sudah menduga ini, tapi mendengarnya diucapkan secara langsung terasa seperti tamparan. Lalu ini, lanjut Pak Wijoyo, menunjuk tumpukan dokumen kedua yang lebih tebal, adalah berkas tuntutan hukum dari perusahaan. Di dalamnya terdapat rincian dan bukti-bukti penyelewengan dana yang telah Bapak lakukan selama menjabat. Total kerugian perusahaan yang harus Bapak ganti rugi adalah sebesar 27 miliar rupiah. Mata Usman terbelalak. 27 miliar. Angka itu begitu besar hingga terasa tidak nyata. Ia bahkan tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupnya. Saya tidak punya uang sebanyak itu, bisiknya, suaranya bergetar. Kami tahu, jawab Pak Wijoyo dingin. Dan karena tindakan Bapak sudah masuk dalam ranah penggelapan dan penipuan, maka ini bukan lagi sekadar masalah perdata. Ini adalah kasus pidana. Jika berkas ini kami serahkan ke pihak kepolisian, ancaman hukumannya adalah penjara minimal 15 tahun. Tubuh Usman merosot di kursinya. Semuanya gelap. Penjara. Kata itu bergema di kepalanya. Ia menatap Indah dengan tatapan paling memelas yang bisa ia kumpulkan. Indah, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku mohon. Indah akhirnya menatap lurus ke mata Usman. Tatapannya masih sama, tenang dan dingin. Aku akan memberimu pilihan, Usman, katanya, akhirnya berbicara langsung kepada suaminya. Sebuah tawaran yang sangat murah hati, mengingat apa yang telah kamu lakukan. Ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah jendela, membelakangi Usman. Pilihan pertama, kamu bisa menolak menandatangani surat cerai itu. Kamu bisa mencoba melawanku di pengadilan. Tapi detik itu juga, pengacaraku akan langsung mendaftarkan berkas tuntutan pidana ini ke kantor polisi. Kamu mungkin bisa keluar dari ruangan ini sebagai pria yang masih berstatus suamiku, tapi aku jamin, kamu tidak akan bisa pulang ke motel bututmu itu. Kamu akan langsung ditahan. Indah berbalik, menatap Usman lagi. Pilihan kedua, kamu tanda tangani surat cerai itu sekarang juga. Kamu setuju untuk pergi dari hidupku tanpa mendapatkan apa-apa. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu satu tugas terakhir. Tugas apa? Tanya Usman takut-takut. Kamu harus meminta maaf. Bukan kepadaku secara pribadi di ruangan ini. Kamu harus meminta maaf secara publik, di depan seluruh karyawan perusahaan. Kamu akan mengakui semua kesalahanmu, perselingkuhanmu, dan penyalahgunaan wewenangmu, jelas Indah. Jika kamu melakukan itu, dan melakukannya dengan benar, maka perusahaan akan mempertimbangkan kembali untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana ini ke jalur hukum. Kami akan menyelesaikannya secara internal. Usman terpaku. Pilihan yang diberikan Indah bukanlah pilihan sama sekali. Itu adalah 2 jalan menuju neraka. Yang satu adalah neraka penjara yang nyata, dan yang satunya lagi adalah neraka kehancuran harga diri. Kebebasannya ditukar dengan kehormatannya. Indah tidak hanya ingin menceraikannya, ia ingin menghancurkan citra dan nama baik Usman hingga tak bersisa, memastikan ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ia menatap 2 tumpukan dokumen di atas meja. Di antara keduanya, tergeletak sebuah pulpen. Benda kecil itu kini terasa seperti pistol yang ditodongkan ke kepalanya. Ia tahu, tidak ada jalan keluar lain. Indah telah menutup semua pintu. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga nyaris tak terkendali, ia mengulurkan tangannya, meraih pulpen itu. 1 minggu kemudian, suasana di auditorium utama gedung perusahaan terasa penuh antisipasi. Ratusan karyawan dari berbagai divisi telah berkumpul, memenuhi setiap kursi yang tersedia. Mereka diundang untuk menghadiri acara, Town Hall Meeting, yang diadakan oleh manajemen baru. Di atas panggung yang megah, dengan latar belakang logo perusahaan yang besar, sebuah podium berdiri tegak menanti pembicara utamanya. Semua orang berbisik-bisik,
menebak-nebak arah baru perusahaan di bawah kepemimpinan sang CEO baru, Indah Larasati. Acara dibuka oleh seorang MC yang kemudian dengan bangga memperkenalkan Indah. Diiringi tepuk tangan yang meriah, Indah berjalan ke atas panggung. Ia tampak memukau dalam balutan blazer biru dongker yang dipadukan dengan kemeja putih bersih. Auranya memancarkan ketegasan dan kecerdasan. Ia tersenyum kepada para karyawan, senyum seorang pemimpin yang siap membawa perubahan. "Selamat pagi semuanya," sapanya, suaranya yang jernih menggema ke seluruh ruangan melalui pengeras suara. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Hari ini adalah hari pertama dari sebuah babak baru bagi perusahaan kita. Sebuah babak yang akan kita bangun di atas fondasi integritas, transparansi, dan kerja keras." Indah kemudian menyampaikan visinya untuk masa depan perusahaan. Ia berbicara tentang inovasi, kesejahteraan karyawan, dan target-target baru yang ambisius. Pidatonya singkat, padat, dan sangat menginspirasi. Para karyawan mendengarkan dengan saksama, banyak dari mereka yang mengangguk setuju, merasakan gelombang energi positif yang baru. Tepuk tangan kembali membahana saat ia menyelesaikan pidatonya. "Namun, sebelum kita benar-benar melangkah ke babak yang baru," lanjut Indah setelah tepuk tangan mereda, "ada satu urusan dari masa lalu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Sebuah urusan yang harus kita tutup rapat-rapat hari ini juga, agar kita bisa melangkah maju tanpa beban." Seketika suasana di auditorium berubah. Para karyawan saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh CEO baru mereka. Keheningan yang penuh rasa penasaran menyelimuti ruangan. Indah kemudian menatap ke arah pintu utama di belakang auditorium. Sesuai isyaratnya, kedua daun pintu itu terbuka lebar. 2 orang petugas keamanan masuk, mengapit seorang pria yang berjalan dengan kepala tertunduk. Pria itu adalah Usman. Seluruh mata di ruangan itu kini tertuju padanya. Jika penampilannya di kantor pengacara sudah menyedihkan, penampilannya hari ini jauh lebih buruk. Ia mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai seminggu lalu, kini tampak semakin kuyu dan tidak terawat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ada lingkaran hitam tebal di bawahnya. Ia tampak seperti orang yang telah kehilangan jiwanya. Gasps dan bisikan kaget terdengar dari berbagai sudut. Ini adalah pria yang selama 5 tahun mereka kenal sebagai direktur utama yang angkuh dan perfeksionis. Melihatnya digiring seperti seorang pesakitan adalah sebuah pemandangan yang surreal. Perjalanan dari pintu belakang menuju panggung terasa seperti perjalanan ribuan kilometer bagi Usman. Ia harus melewati lorong di antara deretan kursi, melewati wajah-wajah mantan bawahannya. Ia bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara kasihan, kaget, dan cemoohan. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Lantai di bawah kakinya adalah satu-satunya hal yang berani ia tatap. Saat tiba di atas panggung, Indah sudah menunggunya di samping podium. Tanpa ekspresi, Indah menyerahkan selembar kertas kepadanya. "Bicaralah," hanya itu yang Indah katakan. Suaranya pelan namun terdengar jelas di mikrofon yang masih menyala. Dengan langkah gontai, Usman menuju podium. Ia meletakkan kertas itu di atasnya, namun ia bahkan tidak sanggup membacanya. Tangannya mencengkeram sisi-sisi podium untuk menopang tubuhnya yang lemas. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Suaranya terdengar parau dan bergetar. "Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua," ia memulai, suaranya nyaris tidak terdengar. Saya Usman Adijaya, mantan direktur utama kalian." Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. "Saya berdiri di sini hari ini, bukan sebagai pemimpin kalian, tapi sebagai seorang pecundang. Saya berdiri di sini untuk mengakui semua kesalahan saya." Keheningan di auditorium terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. "Selama ini, kalian semua mungkin mengenal saya sebagai sosok yang sukses. Tapi itu semua bohong. Jabatan yang saya emban, kemewahan yang saya nikmati, itu semua bukanlah hasil kerja keras saya. Itu semua adalah pemberian, sebuah hadiah atas kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dan keluarga Ibu Indah Larasati. Dan kepercayaan itu telah saya hianati." Lanjutnya, suaranya kini terdengar pecah. "Saya telah menyalahgunakan wewenang saya. Saya telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi saya. Saya telah menipu Anda semua." Ia kemudian mengangkat kepalanya sedikit, memberanikan diri menatap ke arah Indah yang berdiri tak jauh darinya. "Dan yang terburuk, saya telah mengkhianati istri saya. Wanita yang telah memberikan saya segalanya, namun saya balas dengan perselingkuhan dan kebohongan. Saya minta maaf," katanya lirih, air mata akhirnya mulai menetes di pipinya. "Saya minta maaf kepada Dewan Direksi. Saya minta maaf kepada Anda semua,
para karyawan yang telah bekerja keras. Dan, saya minta maaf kepadamu, Indah. Pengakuan itu selesai. Usman berdiri gemetar di belakang podium, hancur dan telanjang di hadapan ratusan pasang mata. Ia telah melakukan tugasnya. Ia telah menukar harga dirinya dengan kebebasannya. Indah berjalan mendekat dan mengambil alih mikrofon. Ia tidak menatap Usman. Ia menatap lurus ke arah para karyawan. Anda semua sudah mendengarnya. Ini adalah akhir dari sebuah era yang dibangun di atas kebohongan. Kemudian, ia menoleh sedikit ke arah Usman yang masih tertunduk. Terima kasih, Bapak Usman, atas pengakuannya. Anggap saja ini surat referensi terburuk yang pernah Anda dapatkan. Kalimat itu, diucapkan dengan nada dingin dan datar, adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa jiwa Usman. Indah kemudian memberi isyarat dengan tangannya. Satpam, tolong antar bapak ini ke pintu keluar. Dua petugas keamanan yang tadi mengantarnya naik ke atas panggung dan memegang lengan Usman. Mereka membawanya turun dari panggung dan menyusuri lorong yang sama. Tidak ada yang bersuara. Auditorium itu senyap, menjadi saksi dari kejatuhan seorang pria. Setelah Usman menghilang di balik pintu, Indah kembali menghadap para karyawannya. Wajahnya kini terlihat lebih lega, lebih cerah. Masa lalu sudah kita tutup. Sekarang, mari kita mulai babak baru. Keheningan pecah. Sebuah tepuk tangan dimulai dari barisan depan, lalu dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan, berubah menjadi tepuk tangan yang riuh dan gemuruh. Itu adalah tepuk tangan dukungan, tepuk tangan untuk awal yang baru, tepuk tangan untuk sang ratu yang telah membersihkan istananya. Indah berdiri tegak di tengah panggung, membiarkan suara itu menyelimutinya. Kemenangannya kini terasa lengkap dan mutlak. 6 bulan berlalu sejak hari di mana Usman Adijaya dilucuti dari semua kehormatannya. Waktu berjalan tanpa ampun, menggiling nasib mereka yang telah jatuh dan memoles takdir mereka yang bangkit. Bagi Indah, 6 bulan itu adalah periode transformasi. Ia bekerja tanpa lelah, membersihkan sisa-sisa manajemen buruk yang ditinggalkan Usman, dan menanamkan budaya baru yang berlandaskan integritas. Ia membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar pewaris, ia adalah seorang pemimpin sejati. Namun, bagi Reni dan Usman, 6 bulan itu adalah perjalanan panjang menuruni jurang tanpa dasar. Bagi Reni, hidup menjadi pelajaran tentang gravitasi. Semua yang naik dengan cara yang salah, pasti akan jatuh dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Indah di kafe sederhana itu, ia hidup dalam ketakutan. Map berisi dosa-dosanya di masa lalu terasa seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Berita tentang pengakuan publik Usman menyebar di kalangan sosialita, dan namanya ikut terseret ke dalam lumpur. Ia dicap sebagai pelakor murahan yang gagal total. Teman-teman palsunya yang dulu sering menemaninya berbelanja kini memblokir nomornya. Pintu ke dunia glamor telah tertutup dan dikunci rapat di depan wajahnya. Putus asa dan terlilit hutang dari pinjaman online yang bunganya terus mencekik. Ia terpaksa menjual semua barang mewah yang pernah ia banggakan. Tas, sepatu, perhiasan, semua ia lepas dengan harga murah demi menyambung hidup. Dengan tidak adanya keahlian lain selain penampilan, ia terpaksa mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Setelah puluhan penolakan, akhirnya ia diterima bekerja. Bukan sebagai manajer butik atau konsultan mode, melainkan sebagai pelayan di sebuah restoran keluarga yang selalu ramai di pusat perbelanjaan kelas menengah. Setiap hari adalah siklus penghinaan yang berulang. Ia harus mengenakan seragam polyester yang panas dan tidak pas di badan. Ia harus tersenyum ramah pada pelanggan yang seringkali kasar, membersihkan sisa makanan dari meja, dan menahan sakit di kakinya setelah berdiri selama 10 jam. Setiap senyum palsu yang ia berikan, setiap piring kotor yang ia angkat, adalah pengingat akan kemewahan yang pernah ia cicipi dan kini hilang selamanya. Pria-pria kaya yang dulu meliriknya dengan penuh kekaguman, kini melewatinya begitu saja tanpa menoleh, seolah ia tidak terlihat. Ia telah menjadi bagian dari latar belakang, sama seperti meja dan kursi di restoran itu. Nasib Usman tidak kalah tragis. Setelah diusir dari auditorium, ia menjadi paria di dunia bisnis. Tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya, bahkan untuk posisi staf rendahan sekalipun. Namanya telah menjadi sinonim dari pengkhianatan dan kegagalan. Ia kehilangan motelnya, terpaksa menjual sisa pakaian bermereknya, dan akhirnya menyewa sebuah kamar kos sempit di gang yang becek. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan hampa. Pria yang dulu memulai harinya dengan secangkir kopi mahal sambil membaca berita bisnis di tablet, kini memulai hari dengan mie instan dan tatapan kosong ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai tenaga penjual di sebuah perusahaan distributor kecil.
Tugasnya adalah berkeliling dari satu toko kelontong ke toko lainnya, menawarkan produk sabun dan sampo. Setiap hari ia harus menghadapi penolakan, cemoohan dari pemilik toko, dan triknya matahari yang membakar kulit. Pria yang dulu duduk di puncak gedung, kini harus berjalan kaki menyusuri jalanan berdebu. Keangkuhan dan harga dirinya telah terkikis habis, hanya menyisakan penyesalan yang tak berujung. Suatu sore, takdir seolah ingin memperlihatkan hasil karyanya kepada Indah. Indah sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara pameran seni bersama beberapa kolega bisnisnya. Mobil mewah yang ditumpanginya terjebak kemacetan yang cukup parah di salah satu ruas jalan utama. Sopirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati area pertokoan yang ramai. Saat mobil berjalan merayap, Indah yang sedang berbincang santai, tanpa sengaja menoleh keluar jendela. Matanya menangkap sebuah pemandangan di teras sebuah restoran yang ramai. Di sana, seorang pelayan wanita dengan seragam berwarna oranye kusam sedang membungkuk, membersihkan tumpahan minuman di lantai dengan lap kotor. Pelayan itu kemudian ditegur dengan kasar oleh seorang pelanggan, dan ia hanya bisa menunduk sambil meminta maaf. Wajahnya tampak lelah, kusam, dan jauh lebih tua dari usianya. Indah menyipitkan matanya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat saat ia mengenali wajah itu. Itu Reni. Tidak ada perasaan marah atau benci di dalam diri Indah. Yang ada hanyalah perasaan tenang yang aneh. Ia melihat Reni, bukan lagi sebagai saingan atau wanita yang telah menyakitinya, melainkan hanya sebagai seorang manusia yang sedang menuai apa yang ia tanam. Sebuah pelajaran kosmik yang sedang dipertontonkan langsung di depan matanya. Saat mobil mereka hendak kembali melaju, Indah melihat pemandangan lain di seberang jalan. Seorang pria dengan kemeja basah oleh keringat sedang berjalan gontai sambil menenteng sebuah tas kerja usang. Pria itu berhenti sejenak di depan sebuah toko untuk mengelap keringat di dahinya. Pria itu adalah Usman. Mereka berdua, Reni dan Usman, kini berada di dunia yang sama, dunia kerja keras dan perjuangan. Namun mereka bahkan tidak menyadari keberadaan satu sama lain, terlalu sibuk dengan penderitaan masing-masing. Sebuah senyum tipis, senyum yang tulus dan penuh kedamaian, terukir di bibir Indah. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ia mengalihkan pandangannya dari jendela, kembali fokus pada percakapannya dengan koleganya di dalam mobil. Pemandangan di luar sana hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhinya. Jalan, Pak, katanya lembut kepada sopirnya. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan Usman dan Reni di belakang, terperangkap dalam neraka kecil mereka masing-masing, sementara Indah melesat maju menuju masa depannya yang cerah. 1 tahun berlalu sejak hari bersejarah di auditorium itu. Bagi perusahaan, itu adalah tahun kebangkitan. Di bawah kepemimpinan Indah, perusahaan tidak hanya pulih, tetapi juga melesat jauh melampaui pencapaian sebelumnya. Indah membawa gaya kepemimpinan yang segar, menggabungkan ketegasan ayahnya dengan empati dan inovasi modern. Ia meluncurkan beberapa lini produk baru yang sukses besar di pasar, membuka 2 cabang internasional, dan yang terpenting, ia membangun lingkungan kerja di mana setiap karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Indeks saham perusahaan meroket, dan majalah-majalah bisnis terkemuka mulai menjulukinya sebagai salah satu pemimpin wanita paling berpengaruh di negeri ini. Bagi Indah secara pribadi, 1 tahun itu adalah perjalanan penyembuhan dan penemuan kembali jati dirinya. Ia tidak lagi membiarkan pekerjaannya menyita seluruh hidupnya. Ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia kembali menekuni hobi melukisnya yang lama terlupakan, bergabung dengan sebuah komunitas pendaki gunung di akhir pekan, dan menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan ayahnya. Luka pengkhianatan di hatinya telah mengering, meninggalkan bekas luka tipis yang tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Bekas luka itu kini menjadi pengingat, bukan tentang rasa sakit, melainkan tentang kekuatan yang ia temukan dalam dirinya saat ia berada di titik terendah. Ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Usman atau Reni secara langsung. Mereka seolah telah lenyap dari peredaran, menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang tebal. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia hanya merasa kasihan, lalu melupakan mereka sama sekali. Energi dan pikirannya terlalu berharga untuk dihabiskan pada masa lalu yang kelam. Suatu sore yang cerah, Indah berdiri di balkon kantornya. Dari lantai tertinggi gedung itu, ia menatap hamparan kota yang terbentang di bawahnya. Pemandangan yang sama persis dengan yang pernah dinikmati Usman. Namun, apa yang Indah lihat sangat berbeda. Usman melihatnya sebagai simbol kekuasaan dan status. Indah melihatnya sebagai sebuah ekosistem yang penuh dengan peluang, sebuah kanvas raksasa tempat ia bisa melukis masa depan. Ia merasa damai, utuh, dan berterima kasih atas semua pelajaran hidup yang telah membentuknya menjadi wanita seperti sekarang.
Saat ia sedang menikmati semilir angin sore, ponsel pribadinya berdering. Bukan ponsel kerjanya yang selalu sibuk, melainkan ponsel yang kontaknya hanya dimiliki oleh orang-orang terdekat. Di layar, tertera sebuah nama, Bima Nugraha. Bima adalah seorang arsitek muda jenius yang sedang naik daun, terkenal dengan desain-desainnya yang ramah lingkungan dan futuristik. Perusahaan Indah berencana untuk berkolaborasi dengannya dalam sebuah proyek pembangunan kompleks perkantoran hijau yang ambisius. Mereka sudah beberapa kali bertemu dalam rapat, dan Indah sangat mengagumi kecerdasan dan visinya yang sejalan dengan prinsip-prinsipnya. Indah tersenyum. Ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. "Halo, Bima," sapanya, suaranya terdengar hangat dan santai. "Halo, Indah. Maaf mengganggu di luar jam kerja." Suara Bima di seberang terdengar ramah dan profesional. "Saya hanya baru saja mendapatkan sebuah ide untuk desain lobi utama kita. Tiba-tiba saja muncul, dan saya terlalu bersemangat untuk menunggunya sampai besok." Indah tertawa kecil. "Saya suka semangat seperti itu. Ide seperti apa?" Mereka kemudian larut dalam percakapan yang hidup tentang desain, material berkelanjutan, dan filosofi ruang kerja masa depan. Percakapan itu mengalir dengan mudah, bukan seperti antara CEO dan vendor, melainkan seperti antara dua orang yang memiliki frekuensi dan gairah yang sama. Tidak ada rayuan murahan, tidak ada arogansi. Yang ada hanyalah rasa saling menghargai yang tulus. Setelah beberapa saat, Bima berkata, "Mungkin akan lebih mudah jika saya jelaskan sambil menunjukkan sketsanya. Apa kamu ada waktu untuk minum kopi besok sore?" Indah menatap matahari yang mulai terbenam di cakrawala, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah. Ia merasakan kehangatan yang menyenangkan di dalam hatinya, kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ini bukan tentang cinta yang terburu-buru, melainkan tentang sebuah kemungkinan. Sebuah pintu baru yang terbuka. Sebuah awal dari sesuatu yang menjanjikan. Ia tersenyum tulus, senyum yang terpancar dari mata hingga ke bibirnya. Senyum seorang wanita yang telah memenangkan perangnya dan kini siap untuk menikmati kedamaian dan kebahagiaan yang menjadi haknya. "Tentu saja," jawabnya. "Mari kita bicara tentang masa depan."